Alisson Becker tinggalkan tur pramusim Liverpool. Kiper andalan Liverpool yakni Alisson Becker terpaksa meninggalkan pemusatan latihan TC di Tokyo untuk menangani urusan pribadi. Kepergian dari Alisson membuat Georgi Mamardashvili, kiper anyar asal Georgia, menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Dia akan didukung oleh Freddie Woodman, Armin Baxi, dan juga kiper muda yakni Cornel Misker. Pakai nomor 1, Trafford siap geser Ederson dari pos utama. Manchester City mengumumkan kepulangan kiper muda James Trafford dari Burnley setelah mengaktifkan klausul pembelian senilai 27,5 juta pound sterling. Kiper 22 tahun itu kini akan mengenakan nomor punggung 1 dan siap bersaing langsung dengan Ederson untuk posisi utama di bawah Mister Gawang Manchester City. Kylian Mbappe resmi kenakan nomor 10 di Real Madrid. Kylian Mbappe kini dipastikan akan mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid untuk musim depan. Kepastian ini diumumkan setelah klub memperbarui daftar resmi skuad di situs resmi mereka. Nomor 10 pun kini resmi diwarisi, melanjutkan jejak para pemain besar yang pernah mengenakan jersey tersebut. Pergantian ini bukan hanya soal angka di punggung, tetapi juga menandai status Mbappe sebagai pusat proyek Real Madrid bersama Xabi Alonso musim ini. Timnas U23 gagal juara, Gerard Van Bock minta maaf. Timnas U23 gagal juara setelah dikalahkan oleh Vietnam di laga final. Garuda Muda kalah dengan skor akhir 0-1. Kegagalan ini mengulang kekecewaan yang sama di tahun 2023 silam, kala Indonesia juga dikalahkan lawan yang sama. Pelatih Timnas U23 yakni Gerard Van Bock memahami kekecewaan yang dirasakan oleh publik sepak bola Indonesia. Saya mohon maaf kepada kalian semua, kata Van Bock di hadapan para wartawan selesai pertandingan. Milan ajukan tawaran 18 juta euro untuk Dusan Vlahovic. AC Milan dikabarkan mulai melakukan penjajakan kepada Juventus untuk transfer Dusan Vlahovic. Rossoneri kirim penawaran yang pertama. Menurut edisi terbaru La Repubblica, AC Milan telah menyiapkan tawaran sekitar 18 hingga 20 juta euro kepada Juventus. Ada kemungkinan Vlahovic juga akan menerima paket pesangon dari Bianconeri untuk kompensasi gaji yang hilang. Rekor belanja Liverpool tak ganggu kestabilan finansial. Meski telah mengeluarkan dana mencapai 6,3 triliun rupiah untuk belanja di pramusim kali ini, Liverpool tetap mencatatkan laba bersih dalam laporan keuangan mereka. Karena biaya transfer diamortisasi selama 5 tahun, dampaknya terhadap laporan keuangan tahunan menjadi lebih ringan. Meskipun kini Liverpool bersiap untuk bisa menebus Alexander Isak dengan nilai yang bisa memecahkan rekor transfer di Inggris, hal itu tidak akan menggoyahkan stabilitas mereka. Klub bahkan masih memiliki ruang untuk bisa mendatangkan satu bek tengah senior tambahan sebelum bursa transfer resmi ditutup. Al Nassr resmikan Joao Felix. Joao Felix resmi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan klub Arab Saudi yakni Al Nassr. Kepindahan perekrutan Felix diumumkan oleh Al Nassr pada Selasa malam. Al Nassr menggait Felix dari Chelsea dalam kesepakatan permanen yang bernilai sekitar 30 juta euro. Nilai transfer ini bisa meningkat hingga 50 juta euro tergantung performa sang pemain di masa mendatang. Liverpool kalahkan The Gunners untuk datangkan Will Wright. Liverpool kembali mengamankan satu talenta muda di bursa transfer musim panas ini dengan mendatangkan striker Salford City yakni Will Wright. Kepastian transfer ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano yang menyebutkan bahwa Wright telah menyelesaikan bagian kedua tes medis dan akan menandatangani kontrak selama 3 tahun ke depan. Masa depan Garnacho di Old Trafford kian kabur. Chelsea dikabarkan menolak membayar lebih dari 657 miliar rupiah untuk Alejandro Garnacho. Chelsea menilai Garnacho dapat menjadi investasi jangka panjang untuk proyek Enzo Maresca, tetapi mereka tetap menganggap harga yang diminta kini terlalu tinggi. Negosiasi sempat terhenti setelah pihak Stamford Bridge menolak mentah-mentah tuntutan dari nominal yang diajukan. Untuk saat ini Chelsea tetap teguh dengan batas 35 juta euro mereka. Sementara MU belum menunjukkan tanda-tanda akan melepas Garnacho di bawah harga yang diinginkan. Brand Boom sarankan Manchester United datangkan Ollie Watkins.
Pemain baru Manchester United yakni Bryan Mbeumo memberi kode untuk klubnya mendatangkan penyerang Aston Villa yakni Ollie Watkins. Mbeumo mengatakan bahwa Watkins merupakan penyerang yang cukup lengkap. Mbeumo bermain bersama Watkins di Brentford dan dia akan sangat senang jika MU mendatangkannya. Dia adalah striker yang komplit, dia bisa melakukan banyak hal, ujar dari Bryan Mbeumo. Rodrigo gak gabung dengan Tottenham. Rodrigo mulai mempertimbangkan langkah baru dalam karirnya. Ia menyadari bahwa situasinya di Real Madrid musim depan tidak lagi menjanjikan. Tottenham dikabarkan ikut mengincar Rodrigo, namun sang pemain langsung menutup pintu untuk klub asal London Utara tersebut. Menurut jurnalis Santi Aura, Rodrigo merasa Spurs belum berada di level yang sepadan. Ia dikabarkan tidak tertarik bergabung dengan klub yang tak rutin menjuarai trofi. Manchester United kibarkan bendera putih untuk transfer Emiliano Martinez. Manchester United dikabarkan mengubah strategi transfer mereka. Raksasa Premier League itu disebut sudah menghentikan upaya mereka mendatangkan kiper Aston Villa yakni Emi Martinez. Menurut laporan tersebut, keputusan mundur ini diambil setelah Aston Villa menolak proposal transfer dari MU. Setan Merah mengajukan penawaran berupa peminjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Namun Villa bersikukuh hanya mau melepas Martinez secara permanen dengan harga 40 juta pound sterling. Justin Hubner resmi gabung dengan Fortuna Sittard. Pemain timnas Indonesia yakni Justin Hubner resmi melanjutkan kiprah profesionalnya di tanah kelahiran setelah bergabung dengan klub Eredivisie Belanda yakni Fortuna Sittard. Klub tersebut mengumumkan bahwa Hubner menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Kepindahan ini menjadi penanda kembalinya sang bek Belanda setelah 5 tahun mengembangkan karir di luar negeri, tepatnya di Inggris dan juga di Jepang. Frank Garcia oke pindah menuju AC Milan. Frank Garcia memutuskan untuk menolak tawaran dari AC Milan. Ia lebih memilih bertahan di Real Madrid demi membuktikan kapasitasnya di tim utama. AC Milan sebelumnya menunjukkan minat yang kuat untuk bisa mendatangkan Frank Garcia. Langkah ini diambil setelah mereka kehilangan Theo Hernandez yang pindah menuju Arab Saudi. Namun menurut laporan dari Mundo Deportivo, Garcia menolak akan tawaran tersebut. Ia tidak tergoda untuk pindah ke Serie A meskipun ada peluang tampil secara reguler. Tak kapok ditolak Gyökeres, Ruben Amorim incar pemain Sporting Lisbon lagi. Pelatih MU yakni Ruben Amorim dikabarkan ingin membawa mantan anak asuhannya di Sporting Lisbon ke Old Trafford. Kabar terbaru menyebutkan ia berusaha mendatangkan Morten Hjulmand untuk bisa memperkuat skuad asuhan Setan Merah. Menurut laporan dari Calcio Mercato, klub asal Merseyside itu dikabarkan telah mengajukan tawaran perdana senilai 40 juta euro kepada Sporting Lisbon. MU berharap tawaran mereka itu bisa meyakinkan klub asal Portugal tersebut untuk bersedia melepas sang gelandangnya. Chelsea siap ajukan tawaran gila untuk bek ini. Chelsea dilaporkan memasukkan nama bek tangguh Atalanta yakni Giorgio Scalvini ke dalam daftar belanja mereka di musim kali ini. Klub asal London itu disebut siap mengajukan proposal besar untuk bisa mendapatkan jasa sang pemain. Atalanta tidak akan melepas Scalvini dengan harga murah dan telah memasang bandrol fantastis senilai 60 juta euro. Chelsea bukan satu-satunya klub yang tertarik kepada talenta produk Akademi Atalanta ini. Sebelumnya Newcastle United juga santer dikabarkan siap memboyongnya ke kompetisi Premier League. Juventus hubungi Liverpool untuk datangkan Darwin Núñez. Juventus terus melanjutkan negosiasi intens dengan PSG untuk bisa mempertahankan Randal Colomwani. Meskipun pembicaraan terus berjalan dan fokus utamanya adalah mempertahankan sang pemain, namun manajemen Juventus kini tetap waspada. Mereka juga secara aktif menyiapkan beberapa rencana cadangan jika kesepakatan ini pada akhirnya gagal terwujud. Sebagai bagian dari rencana cadangan, Juventus dilaporkan kini telah menghubungi pihak Liverpool dalam beberapa jam terakhir. Mereka secara khusus meminta informasi mengenai situasi dan kemungkinan transfer dari Darwin Núñez menuju si Nyonya Tua. Newcastle United resmi datangkan mantan kiper Arsenal. Newcastle United telah mencapai kesepakatan untuk meminjam mantan penjaga gawang Arsenal yakni Aaron Ramsdale untuk kompetisi Premier League di musim depan. Ramsdale dijadwalkan segera menjalani tes medis sebagai bagian dari proses kepindahannya menuju St James Park, menyusul performa kurang memuaskan di Southampton di musim yang lalu.
Di Newcastle, Ramsdale akan menjadi pesaing utama Nick Pope dalam perebutan posisi penjaga gawang nomor 1. Langkah ini juga menjadi momen penting bagi Ramsdale yang sempat kehilangan tempat di skuad timnas Inggris. AS Roma serius dekati Rasmus Højlund. Rasmus Højlund kembali menjadi sorotan setelah kabar terbaru menyebutkan bahwa AS Roma berniat mendatangkannya dari Manchester United. Pemain muda asal Denmark tersebut dikabarkan berpotensi bereuni dengan Gianpiero Gasperini di ibu kota Italia. AS Roma menjadi peserta terbaru dalam persaingan mendapatkan tanda tangan dari Højlund. Klub ibu kota Italia tersebut tertarik mengamankan jasanya karena kehadiran Gianpiero Gasperini sebagai pelatih baru dari Giallorossi. Gasperini sendiri merupakan sosok yang mengorbitkan Højlund di Serie A saat keduanya masih bekerja sama di Atalanta. Ia percaya bahwa sang pemain Denmark tersebut masih punya potensi besar yang masih bisa dihidupkan kembali. Alexander Isak capai kesepakatan personal dengan Liverpool. Alexander Isak disebut semakin dekat berseragam Liverpool setelah mencapai kesepakatan personal dengan klub asal Merseyside tersebut. Kabar ini menjadi sinyal kuat bahwa transfer sang bomber dari Newcastle tinggal menunggu penyelesaian tahap akhir. Pelatih Eddie Howe telah menyampaikan bahwa peluang Isak untuk tetap bertahan sangatlah kecil. Ia menegaskan bahwa sang pemain praktis tidak mungkin kembali memperkuat tim di musim ini. Kini ada kabar yang menyebutkan bahwa Alexander Isak dan Liverpool sudah mencapai kesepakatan soal detail personal, dan menurut laporan dari Sky Sport, kesepakatan itu meliputi kontrak berdurasi 5 tahun.